tunggu 2 menit lagi ya. Nah ya, selamat sore teman-teman. Ada kita sekarang di sesi ini bakal ngebahas ini ya, apa hukum Gauss sial listrik. Eh, dan ya semoga bisa dicerna dengan baik ya. Kalau misalkan suara putus-putus bilang aja ya. Ya dengeran kan ya? Harusnya iya. Jadi oke. Jadi yang pertama kita bakal sebelum kita ke latihan soal, aku mau review materi sedikit tentang hukum Gauss sama potensial listrik nih. Nah, sebelumnya teman-teman di sini udah pada ngerti lah paling nggak sedikit tentang medan listrik ya. Karena kan bakal jadi pondasi materi ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya, medan listrik itu rumusnya yang seperti udah diketahui gitu ya. E sama dengan KQ per R kuadrat. Besarnya KQ per R kuadrat gitu. Dan teman-teman juga harus ingat ya, kadang-kadang dan seringnya kita itu bakal nulis konstanta K dengan bentuk 1/4 pi E naught gitu. Epsilon naught. Nah, itu. Flux listrik itu biasanya dilambangin sama simbol V ini kali dot kali titik antara medan listrik dengan luas permukaan. Jadi misalkan ya ada sebuah permukaan, ini permukaan lah ya, permukaan itu, terus ada medan listrik, gitu. Misalnya ke arah sini. Maka, wait, maka untuk nyari flux yang ada di permukaan ini itu adalah besar apa vektor medan listrik ini dot sama vektor permukaannya, vektor luas permukaannya. Nah, arah kan ini permukaan tuh luas permukaan itu vektor ya. Itu jangan lupa dia tuh arahnya eh, selalu tegak lurus sama bidang permukaan. Ini bidang permukaan kan, dia tegak lurus ke atas. Nah, ini adalah besar, ini adalah arah vektor luasnya. Nah, itu bisa dikali atau kita bisa juga misalkan si nilai E-nya itu, arah E-nya itu membentuk sudut ya. Ini arah vektor A, vektor luas, terus medan listrik arah sini misalnya. Nah, untuk lebih mudahnya kan bisa kita lihat ya itu flux itu sama dengan E dikali A dikali cos theta. Nah, di mana tetanya ini itu adalah sudut antara vektor A, vektor luasnya ini dengan vektor medan listrik. Ini theta. Tuh. Nah, kalau udah paham di bagian flux listrik, kita bisa lanjut ke hukum Gauss. Nah, hukum Gauss itu apa sih? Jadi, hukum Gauss itu menyatakan bahwa flux total, jadi flux ini kalau dijumlahin, semua dari misalnya ada sebuah permukaan tertutup, ya. Permukaan tertutup, contohnya kubus. Jadi, permukaan tertutup itu maksudnya kayak, ya sebuah bangun ruang bangun 3 dimensi yang punya permukaan tertutup gitu, nggak ada bukaannya. Contoh ini kan tertutup semua kan kubus ya. Nah, semua flux total yang ada eh, di permukaan ini itu bakal sama dengan muatan yang ada di dalam apa muatan yang ada di dalam permukaan di dalam permukaan dibagi dengan epsilon naught ini yang dia konstanta besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kan gitu. Nah, atau bisa juga ditulis sebagai bentuk ini, integral tertutup dari E dot eh, medan listrik D kali dA ya sama dengan Q enclosed atau tadi muatan yang ada dalam permukaan dibagi dengan epsilon naught. Nah, ini tuh bisa sangat membantu kalau kita lagi mau mencari besar medan listrik, teman-teman. Apalagi kalau kan kita kemarin udah kalau di materi medan listrik harusnya ya,
kita udah nyari kalau misalnya ada sebuah batang gitu, ada sebuah batang dia punya muatan Q, medan listrik di sini berapa gitu kan. Itu kan agak susah ya karena kita harus nyari satu-satu gitu, harus integralin satu-satu. Nah, dengan hukum Gauss ini bisa lebih mudah karena kita cuma tinggal kita cuma tinggal buat permukaan Gauss, terus kita masukkan ke hukum Gauss ini, ke persamaan ini gitu. Tapi ada kelemahannya juga di hukum Gauss ini, cuman bisa digunakan kalau benda yang bermuatan itu memiliki simetri. Ya, salah salah pen ya, memiliki simetri. Nah, punya simetri. Nah, kan tadi hukum Gauss ini bisa digunakan untuk mencari E ya. Itu langkah-langkah pertamanya itu adalah kita harus menentukan permukaan Gauss. Terus kita masukkan ke rumus ini ya, udah tau lah ya. Nah, untuk nentuin permukaan Gauss itu permukaan khayal. Jadi kita harus mikirin sendiri gitu. Kita ngebayangin sendiri atau ngegambar sendiri. Dan untuk tipsnya itu, untuk menentukan permukaan Gauss itu, kita harus nyari permukaan yang mana itu nilai medan listriknya itu selalu sama di masing-masing sisinya. Nggak harus sama sih. Yang pasti bisa dihitung lah. Ntar kita coba ke contoh. Terus mudah dicari luas permukaannya kayak. Nggak mungkin kita buat permukaan yang bentuknya aneh terus nggak bisa kita hitung sendiri luasnya. Jadi kita bingung sendiri. Nah, contoh gambarnya misalkan ini. Ada sebuah batang. Ada sebuah batang. Ya, dia punya muatan Q. Bisa nggak? Ya, ada muatan Q. Tapi nggak paling gampang dulu deh. Bola. Nah, ada sebuah bola nih, bola. Aku salah. Ini ada ada bola punya muatan Q, gitu kan? Kita mau tahu eh, nilai E di sekitarnya gitu. Kita mau nyari rumus nilai E itu apa? Nah, kan medan listrik itu besarnya gimana? Nah, yang pertama kita harus tentuin apa dulu tadi? Tentuin permukaan Gauss. Nah, permukaan Gaussnya aku gambar pakai yang warna merah ini ya. Misalkan ini muatan ini bola bermuatan ya. Nah, kita tentuin permukaan Gaussnya gimana? Kita yang paling gampang aja, itu bola, gitu kan? Anggaplah ini kayak bola. Aduh, anggaplah bolanya pas di tengah ya. Inilah. Nah, kan? Kan di sini teman-teman udah tahu ya kalau rumus E itu kan dia bakal apa ya? Berbanding sama jari-jari gitu, sama jarak. Nah, di sini kan jaraknya bakal selalu sama ya. Ya, sepusat kita buatnya soalnya di sini. Pusatnya sama dengan pusat si bola yang bermuatan ini. Ini kan jaraknya R, di sini R. Maka kita tahu di sini E di sini di sini, di sini itu bakal sama gitu kan. Jadi akan lebih mudah. Nah, kalau udah, ini bola ya, bukan piringan, bukan cakram. Bola. Nah, kalau udah tentuin permukaan Gauss, kita yang kedua itu nyari, masukin aja ke hukum Gaussnya. Hukum Gauss. Nah, kita tulis dulu. Integral tertutup dari E dikali dA sama dengan muatan yang ada di dalam, aduh, muatan yang ada di dalam per epsilon naught gitu. Nah, yang paling gampang dulu deh. Yang di sini, muatan yang ada di dalam permukaan. Muatan yang dalam permukaannya berapa gitu kan. Ya udah, berarti kita cuma peduli sama muatan yang ada di dalam permukaannya. Yaitu si ini, si yang ini nih, si Q ini. Maupun di depan di luar sini ada muatan plus, ada muatan negatif, ada muatan plus negatif banyak itu di sekeliling ya. Itu nggak bakal pengaruh teman-teman. Karena hukum Gauss ini menyatakan bahwa yang mempengaruhi besar E ini cuman yang ada cuman muatan yang terdapat di dalam permukaan tertutup tadi gitu yang si ini ya, si muatan yang ini, yang Q ini kan bisa langsung kita tulis saja di sini Q per E naught gitu. Nah, selanjutnya kita coba ngerjain integral yang ini. Sebenarnya enggak, bentuknya aja agak serem ya teman-teman karena integral ada bulatannya lagi. Integral udah susah apalagi ada bulatan kayak gini kan. Cuman di sini cuman bilang kalau kita harus menjumlahin semua apa flux yang ada di sini gitu.
Di sini kan cuma ada satu permukaan ya, permukaan bola gitu, nggak ada permukaan yang lain. Maka ya udah, kita sama aja kayak integral biasa. Karena kan kita tahu tadi di sini, eh, tar, jangan lupa ya, ini kan apa namanya, dot produk ya, kali titik, itu kita jadiin E dikali A cos tetanya. Nah, karena kebetulan di sini permukaan sama medan listriknya kan selalu sama ya. Apanya? Selalu sejajar. Itu kan di sini permukaannya misalnya itu ke arah atas, DA. Nah, medan listrik di situ kan juga ke arah atas kan, dari dalam, dari tengah ke arah atas gitu. Kan selalu sejajar ya. Berarti sudutnya sama dengan 0, cos tetanya berarti sama dengan 1 gitu. Dimanapun itu, mau di bawah sini, misalnya, kayaknya ke arah sana, luas permukaan juga ke arah sana gitu. Jadi ini bisa kita tulis aja langsung, jadi kayaknya bisa kita DA ya kan. Cos tetanya sama dengan 1. Dan Q per epsilon naught. Q per epsilon naught. Nah, setelah itu, sebenarnya udah gampang sih. Integral DA itu apa sih? Integral DA itu artinya, ya artinya luas, ya kan? Luas permukaan ini. Luas permukaan. Luas permukaan gausnya berapa? Ya kan? Nah, di sini kan bentuknya bola ya. Ini bola loh ya, bola. Nah, luas permukaan bola itu kan rumusnya luas bola gitu kan. Sama dengan 4/3 pi R jari-jari pangkat 3, pangkat 2. Ya, pangkat 2. Maaf, salah. Luas permukaan bola itu 4 pi R pangkat 2. Nah, kalau tadi itu volume bola ya. Nah, 4 pi R kuadrat. Di sini berarti kali aja. Kali 4 pi R kuadrat sama dengan Q per E naught. Ya kan? Tinggal kita dapat deh. E sama dengan Q per 4 pi R kuadrat E naught. Gitu kan. Kalau teman-teman lihat ini bakal sama aja kayak rumus yang ini sebenarnya. Rumus yang mana ya? Rumus yang ini, iya, betul. Bakal sama aja. Di sini sampai sini ada pertanyaan nggak terkait hukum Gauss? Terus satu lagi, aku mau, uh, aku mau lagi contoh satu lagi ya, biar makin jelas. Aku mau contohnya, contoh lainnya itu batang, batang misalnya. Ada batang ya, ada batang. Terus muatannya, sebentar. Ah, oke oke. Ada yang nanya tentang, jelasin lagi gak integral tertutup tadi yang ada bulatannya itu. Nah, tadi, nah integral itu maksudnya ada bulatannya itu apa sih? Oke, aku langsung selesai aja, Kak. Integral yang ada bulatannya. Ya, teman-teman. Misalkan, nah, makanya di sini aku mau kasih contoh kedua nih. Ya, ini kan contoh kedua itu adalah batang ya, batang yang bermuatan. Misalnya muatannya Q gitu. Kita mau cari medan listrik di sekitarnya gitu, si jarak R ini. Itu kan. Ya udah, kita yang pertama buat permukaan Gauss, ya kan? Permukaan Gaussnya itu apa? Apakah bulat? Coba aku buat bulat. Apakah bulat gini? Nggak mungkin dong. Kenapa? Karena bakal lebih susah lagi karena apa namanya? Medan listrik di sini jaraknya sama di sini bakal beda gitu. Jadi kita susah jadinya kan. Medan listriknya beda. Jadi ntar dari integral ini E-nya nggak bisa dikeluarin. Kita mau biar E bisa dikeluarin. Nah, maka itu kita pilih lebih sederhana, yaitu tabung. Bentuk, langsung dihapus. Nah, bentuk tabung di sini ya. Nah, di sini baru aku bakal ngejelasin lebih jelas lagi tentang integral tertutup. Jadi integral tertutup tadi
contohnya kan kalau tadi bola cuma satu permukaan, ya kan? Nah, di sini ada berapa permukaan? Ada tiga di permukaan Gaussnya. Satu kan tutupnya ini, tutup tabung. Dua diselimut. Terus yang tiga ada si alas tabung. Nah, berarti saat kita mau mencari integral tertutup dari E dA, itu kita maksudnya apa permukaan tertutup ini kita ngejumlahin semua integral dari permukaannya. Jadi gini, integral dari permukaan pertama misalnya di sini kita sebut permukaan tutup ya. Tutup E dA ditambah integral dari selimut ditambah integral dari si alas gitu. Nah, sini jelas nggak? Jadi integral tertutup tuh kita ngejelas integral dari EDA ini dari masing-masing permukaannya gitu. Dari permukaan Gauss yang telah kita buat. Karena di sini ada tiga permukaan, maka kita jumlahin ntar. Jadi apa? Fluxnya kan, flux yang ada ditutup ditambah flux yang ada di selimut tambah flux yang ada di alas gitu. Itu maksud dari si eh, integral tutup ini. Nah, kita ngejumlahin semua flux dari permukaan yang tertutup tadi. Kalau misal permukaannya ada 5 misalkan, entahlah bentuknya kayak gimana gitu ya. Nah, ya udah sama aja, berarti ada 5 gitu. Kita jumlahin semua. Tuh. Nah, coba sekarang kita hitung di sini, ya kan masukkan hukum Gauss kan ntar gini ya. E dA sama dengan Q enclosed per epsilon naught. Nah, Q, muatan yang ada dalam sini itu kan lah Q tadi Q E naught gitu. Nah, di sini kita ke bawah aja biar lebih cepat gitu kan, biar lebih bersih. Sebelumnya tadi udah kejawab belum yang Dean? Udah kejawab belum? Terkait. Ya, maksudnya Oke, oke. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Nah, kita hitung. Yang di sini yang di permuka, yang di atas. Hmm. Di sini kita anggap panjang ya apa ininya batangnya. Sedangkan yang dalam sini besarnya tetap cube. Nah, jadi di sini itu kan bak, kita lihat dari yang alas sama tutupnya. Yang di alas ini luas permukaannya ke atas. Nah, arah permukaannya ke atas, arah luasnya maaf, arah luasnya ke atas. Di sini arah medan listriknya kemana? Ya kan paling nggak tuh ke arah sini lah ya. Ya kan batangnya di sini pasti ke arah luar gitu. Nah, ini berarti 90 derajat. Nah, kan tadi ada cos theta ya. Mana di sini jelasin lagi. Berarti integral E dA cos theta. Nah, kan ada cos theta ya. Di sini sudutnya 90 derajat. Berarti kan cos thetanya kan nol gitu kan. Cos theta kan cos 0 derajat. Itu kan, maaf salah. Oh maaf, 90 derajat ya. Cos 90 derajat itu kan nol gitu kan. Nah, kayaknya di sini bakal hilang gitu. Jadi si tutupnya ini, flux di tutupnya ini bakal nol gitu. Yang alas juga sama. Karena kan arah DA-nya ke bawah nih, ya kan? Arah E-nya ke samping. Dan berarti 90 derajat juga bakal nol juga. Sehingga ntar kita bakal dapat yang ini doang dari selimut. Nah, di sini misalkan panjangnya L, ya, L, L, L. Nah, maka ya udah sama aja kita di E kita keluarin kan. Cos theta-nya 1. DA-nya berapa? Luas permukaan selimut itu apa? 2 pi r kuadrat, bukan. 2 pi r dikali L gitu kan. 2 pi r keliling lingkaran terus dikali tingginya gitu. Dan dapatlah si ini. Si ini dapatlah 2 pi r L kali E. Dapatlah E-nya sama dengan Q per 2 pi r L
not gitu. Jelas ya sampai sini. Jelas lah ya, komposter kita langsung ke pembahasan soal deh. Karena biar lebih jelas gitu. Kalau ada yang mau nanya, bisa langsung open mic aja ya, atau katakan atau mungkin lewat chat gitu, biar lebih gampang aku lihat ya. Selanjutnya konduktor dan induksi muatan. Nah, sebelumnya kan teman-teman tuh sudah tahu lah ya dari SD mungkin, atau SMP lah paling nggak, konduktor sama isolator gitu. Konduktor itu nggak usah aku tulis lah ya. Konduktor itu bisa menghantar listrik gitu. Kalau isolator nggak bisa menghantar listrik. Kenapa sebenarnya? Sebenarnya kenapa seperti itu gitu? Karena konduktor itu, misalkan konduktor ya, dia bisa menghantarkan listrik karena dia punya yang namanya elektron valensi. Elektron valensi atau elektron konduksi. Apalah. Dia punya elektron yang bisa bergerak bebas. Jadi elektronnya, misalnya setiap atom itu kan punya elektron ya. Setiap atom punya elektron ya. Nah, atom atom konduktor itu punya eh, elektron yang bisa bergerak bebas di bagian paling luarnya. Jadi misalnya ada elektron dari atom si ini, dia bisa ke sini, jalan-jalan dia bisa jalan-jalan. Yang di sini juga bisa ke arah sana gitu kan, ke arah mana-mana gitu, bisa jalan-jalan. Pokoknya jadi elektronnya bodo amat pengen kemana aja. Gitu. Nah kalau isolator udah jelas dia nggak bakal bisa ya, karena ya ya udah ya elektronnya nggak mau banyak gerak gitu. Dia diam di sama atomnya sendiri. Nah inilah yang unik dari konduktor, ya kan? Karena elektronnya bisa bergerak-gerak. Jadi misalkan ada sebuah konduktor, ya, dan konduktornya itu dia netral, netral dia nggak punya muatan berlebih. Tapi kan dia punya elektron yang bergerak kan. Gerakan elektron tuh dia acak banget, saking acaknya tuh jadi ya dia nggak ngasih perbedaan muatan yang cukup besar lah. Jadi tetap aja kita bilang netral gitu. Ketika kita deketin suatu muatan positif di sini, elektron yang ada di atom ini, yang ada di konduktor ini dia bakal bergerak ke arah ke arah ya ke arah positif gini kan. Ya kayak kayak hukum kulon biasa lah, positif ketarik sama negatif, negatif sama positif, positif positif saling tolak menolak. Kalau sama jenis muatannya saling tolak menolak, kalau beda jenis muatan saling tarik menarik gitu kan. Elektron itu kan muatan negatif ya, berarti tarik sama positif nih, ya kan? Maka elektron yang ada di konduktor ini bakal ngumpul di sini semua. Nah, kejadian ini disebut induksi, teman-teman. Induksi muatan. Jadi di kanan sini parsial negatif, parsial banget. Ya, di sini lebih negatif daripada di kiri. Begitu pula kalau misalkan aku naruhnya di sini bukan muatan positif deh, muatan negatif gitu kan. Ya, maka kebalikannya. Muatan positifnya di sana, muatan negatifnya di sini. Walaupun yang bergerak cuma elektron ya. Yang bergerak itu elektron sebenarnya. Cuman muatan kita anggap bergerak tuh biar mempermudah hidup aja sebenarnya. Kan elektronnya berpindah ke sini jadinya. Lebih, lebih, jadi lebih negatif. Misalkan aku punya konduktor. Ini kan tadi awalnya netral ya. Terus kita kasih muatan jadi terinduksi gitu. Jadi ada induksi muatan. Nah, tapi kalau konduktor nih, hmm, kalau dia punya muatan sekarang, misalkan aku punya kotak konduktor, dia punya muatan totalnya -2 Q. Contohnya gitu, -2 Q. Maka teman-teman, seluruh muatannya, seluruh muatannya tersebar di permukaan luar, pasti di permukaan luar, ya. Jadi elektronnya pasti bakal ditemuin di sini. Elektron berlebihnya ya, karena bermuatan. Elektron bakal ditemuin di sini. Di sini gak bakal ada elektron. Nggak ada elektron berlebih. Elektron mah ada, cuma nggak ada yang berlebihnya gitu. Begitu pula kalau dia itu positif. Kontak aja biar nggak punya banyak tempat. Nah, kalau dia positif, kalau misalkan dia plus, berarti kan dia kurang elektron ya. Sama juga muatan berlebihnya di luar. Di luar sini
Dia muatan positif. Nah, di sini teman-teman jangan salah pikir ya, jangan dikira yang bergerak itu proton yang positif, bukan. Elektron juga tetap bergerak, cuman dia itu bergeraknya ke dalam, gitu. Elektronnya di sini. Jadi nggak, ini elektron bakal bergerak keluar ya. Ini bakal ke dalam. Jadi seakan-akan si muatan 2 plus 2Q ini ngumpul di luar. Begitu pula teman-teman, kalau misalkan dia punya rongga satu, nah, dia punya rongga kayak gini. Oke, ini nggak bisa diwarnai. Jadi lah, si ininya itu ini konduktor ya. Dalam ini rongga bolong. Tuh. Begitu juga kayak gitu. Ini misalkan dia adalah Milky juga lah ya biar gampang. Nah, muatan di luar, maka muatannya akan ngumpul di luar juga, ya kan? Muatannya bakal ngumpul di sini gitu, di luar. Nggak di dalam sini, total muatannya nol, gitu. Muatannya jadi ngumpul di luar. Itu kalau konduktor, konduktor. Nah, selain itu, apa lagi ya? Kalau misalkan aku naruh, oke ini udah jelas lah ya. Kalau misalkan, pakai ini aja deh, gambarnya biar nggak, enggak, aku buat gambar baru. Donat, jadi lapar. Nah, di sini misalkan ada konduktor berongga juga, oke, berongga. Hmm. Ini konduktor berongga, dia netral awalnya, netral. Terus di dalamnya ada muatan positif. Nah, apa yang terjadi? Ingat ya, bakal dari elektron, oke? Jadi elektron yang ada di konduk sama kayak kasus pertama yang di sini teman-teman, elektronnya bakal ketarik tarik ke aktif gitu. Maka elektron bergerak bebas kan di konduktor. Maka di sini elektron akan bergerak arah ke tengah ke sini. Nah, kan ini penuh elektron. Jadi di dalam sini, di dalam permukaan dalam itu bakal punya muatan min Q. Misalkan ini plus Q ya, plus Q. Min Q gitu. Untuk agar saling meniadakan gitu. Agar saling tarik menarik sampai ya ya gitulah. Jadi pasti akan sama besarnya teman-teman. Cuman muatan jenis muatan yang berbeda. Kalau plus Q maka yang dalam juga min Q. Kalau ini misalkan eh, kalau misalkan yang di situ adalah plus 20 Q gitu. Maka elektron pindah ke dalam juga jadi min 20 Q muatan yang dapat di permukaan dalamnya ini. Nah, pertanyaannya, di permukaan luar jadi berapa? Nah, di sini berlaku hukum kekekalan muatan. Jadi muatan kan nggak bisa muncul sendiri gitu kan. Jadi ya udah netral nih, tertarik 20 Q. Berarti yang di luar ini bakal kekurangan dong. Kalau logikanya gitulah gampang logikanya. Jadi bakal kekurangan elektron, maka jadi positif muatannya 20 Q gitu. Nah, kalau muatan yang di luar ini bersama dengan muatan yang tertaruh dalam sini kan. Nah, itu aja sih. Terus apa lagi ya? Ya, itu aja mungkin. Satu lagi sebelum masuk ke potensial listrik. Misalkan aku punya, nggak mau berubah. Misalnya ini, konduktor. Ya, gambarnya sengaja buat jelek. Di awalnya nah, gitu ya. Terus ada medan listrik keluar. Medan listrik pakai merah. Medan listrik kan. Medan listrik ke arah sini misalnya. Medan listrik. Maka elektronnya bakal ketarik kan tadi kayak elektronnya bakal ke sini berarti. Ini elektron jadi buatan positif, di sini jadi negatif. Pertanyaannya, di dalam konduktor ini apakah ada muatan, apakah ada medan listrik? Jawabannya nggak ada. Karena medan listriknya bakal saling cancel out, gitu, saling meniadakan. Ditiadakan oleh siapa? Oleh ini, oleh muatan yang terbentuk di luar ini. Dia bakal baru yang mana dia ngebuat medan listrik yang di luar ini nggak bakal terpengaruh di dalam. Atau bisa dibilang saling meniadakan gitu akhirnya. Tuh.
Itu fun fact aja sih tentang konduktor. Ada yang bertanya nggak tentang konduktor? Mungkin jelas. Terus lanjut kita ke potensial listrik. Nah, di potensial listrik itu adalah, tunggu ini nggak mau turun. Nah, potensial listrik ini agak banyak ya sebenarnya. Sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih. Nah, potensial listrik. Nah, potensial listrik itu didefinisikan sebagai apa ya? Sebagai eh, agak susah nggak definisinya sebenarnya. Dia itu dia itu energi potensial per muatan gitu. Lah, emang agak susah pendefinisiannya emang. Tapi secara matematis didefinisikan seperti ini gitu. Jadi misalkan aku punya muatan gitu ya. Nah, muatan ini kan bakal punya medan listrik gitu. Nah, dia juga bakal punya si potensial listrik ini. Nah, ini lapisan ini disebut aki potensial. Jadi semua benda di sini itu eh, punya potensial yang sama. Potensial ini itu istilahnya kayak misalkan aku punya muatan di sini gitu kan. Dia kan saling tolak menolak. Berarti dia punya energi potensial dong, karena dia bisa bergerak sendiri gitu kan, saling tolak menolaknya. Nah, maka eh, nilai V apa potensial di titik ini itu didefinisikan sebagai energi potensial yang ada di eh, partikel ini, ya, misalnya dibagi sama muatan partikelnya. Cuman ini pakai rumus yang ininya. Cuman mungkin bisa lebih baik tahu aja sementara gitu ya. Nah, cuman untuk yang lebih detailnya bisa dilihat di sini rumusnya. VF F ini tuh titik akhir ya, titik akhir dikurang potensial di titik awal, potensial di titik akhir dikurang potensial di titik awal. Sama dengan negatif integral dari awal ke akhir muat benda listrik dot ds. Ds ini tuh jaraknya. Jarak dari titik awal ke titik akhir tadi. Bukan. Ds ini apa? Ds itu ya itu jalurnya, jalan yang ditempuh gitu ya. Ds ini jarak yang ditempuhnya betul. Nah, kalau kita masukin untuk muatan titik, itu kita bakal dapat rumus sederhana. Dengan syarat ini teman-teman, biasanya di soal dikasih tahu. Dengan syarat ini teman-teman, biasanya di soal tuh kayak gini. Acuan V potensial di titik tak hingga. Jadi misalkan ada muatan positif nih ya, itu sama dengan nol. Jadi kan ya kan benda di sini misalnya jauh banget ya, ini jaraknya R tak hingga gitu. Ya kan saking jauhnya sampai seakan-akan nggak kerasa gitu. Jadi jangan, aduh, aduh, jangan positif deh, negatif gitu. Jadi akan tarik gitu kan, walaupun sebenarnya kan ya jadi seakan-akan apa ya? Seakan-akan potensialnya nol. Seakan-akan dia tuh nggak mau lagi ketarik sama si ke positif ini. Udah nggak ada gaya tarik lagi. Nah, potensialnya gitu. Potensialnya nol di situ. Maka kita bisa pakai rumus yang tadi. V F F-nya di sini misalnya. Kita mau nyari potensial di sini misalnya. Jaraknya R gitu kan. Jaraknya R di sini. Sini kayaknya berapa gitu. Nah, maka VR ini berapa di kalau aku ngomong kecepatan bilang aja VR dikurang V ditah hingga itu sama dengan integral dari titik R enggak dari titik tah hingga ke titik R. Jadi lihat teman-teman itu jadi titik awal itu biasanya yang harusnya begitu itu ditaruh di titik tah hingga karena sama dengan nol biar ini jadi nol gitu. Nah, sama dengan E-nya ds. E itu kan adalah ini kan muatan partikel biasa ya. Berarti kita bisa pakai rumus K Q per R kuadrat DR kan. Kenapa jadi DR? Karena S ini tuh lambang umum aja gitu. Kalau itu tuh jarak kita ini jarak. Nah, kalau kita dapat VR sama dengan integral dari ini kita bakal dapat ntar KQ per R. Mm-mm. Dari R ke hingga gitu kan. Berarti kan VR-nya ntar bakal tetap KQ per R dikurang KQ per hingga gitu kan pakai limit pakai apa. Ini bakal mendekati nol. Hingga kita dapat ini.
Pada muatan titik berlaku potensi kayak gini. Aku rangkum di sini untuk muatan kontinu biasanya gini. Ini dengan syarat tadi ya, V ditambah hingga sama dengan nol. Karena tuh kadang ada soal, aku nemu soal yang dimana dia V sama dengan nol tuh bukan ditambah hingga. Nah, kalau udah di sini kita bisa nyari energi potensial dengan cara ngali potensial dikali muatan yang kita mau cari tahu potensialnya gitu. Nah, tadi misalkan potensial di sini sekian, sekian gitu, VR, V, hasilnya V. Terus aku mau muatan di sini sebesar minus Q. Nah, energi potensialnya berapa? Energi potensial si muatan ini. Oke, energi potensial sama dengan muatannya tadi dikali dan potensial ini itu lambangnya tetap harus ditaruh ya. Jadi kalau misalkan dia muatan positif, potensialnya positif. Kalau muatan negatif, kalau muatannya atau positif, kalau positif ini, maka potensialnya pasti positif. Tapi kalau negatif, maka potensialnya soal gini teman-teman. Suatu partikel, suatu muatan dipindahkan dari sekian ke sekian. Maka ya kita bisa pakai rumus ini aja. Q delta V, di mana delta V ini perubahannya, perubahan apa? Potensialnya. Kalau kita ada soalnya harusnya. Terus, nah kadang-kadang ditanya juga, misalkan ada partikel plus, ada muatan plus dua di sini, negatif di sini. Energi potensialnya berapa? Q1, Q2, Q3. Kayak orang senyum. Ya, cara nyari energi potensial sistemnya, sistem itu gimana caranya? Cara nyarinya adalah eh, pakai rumus ini. Jadi K Q1 Q2 per R12, jarak satu ke dua gitu, jarak R12, R23 ini R13. Ditambah K Q2 Q3 per R23 ditambah K Q1 Q3 per R13. Jadi intinya kita kayak ngejumlahin si energi potensial masing-masing gitu. Q1 sama Q3, Q1 sama Q2, Q2 sama Q3. Jadi semuanya harus kita kali terus kita jumlah kayak gini. Inilah energi potensial sistemnya. Waduh, kenapa jadi pentagon ini? Heksagon. Nah, ya. Nah, sebelumnya sih kan selesai nih ya materi semuanya. Nah, materi selesai. Bohong. Ya, review materi udah cukup kali. Terus aku mau langsung ke latihan soal di sini. Untuk sebelum aku ke latihan soal, teman-teman mau ada yang nanya sesuatu nggak? Tanya aja di chat ya, atau angkat tangan atau open mic gitu. Dan latihan soalnya aku ngambil dari UTS-UTS tahun lalu. Kenapa? Karena kalau aku ngambil dari buku-buku kayak Haliday gitu, takutnya nggak keluar. Kita ngambil yang pasti-pasti aja. Kan? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang kurang jelas? Ngomong aku kecepatan atau gimana? Gimana guys? Aduh, istirahat bentar ya. Pengen nafas bentar. Oke, oke. Ada yang nanya tentang muatan konduktor. Yang intinya itu gimana? Ah, gini, gini, gini. Jadi pada konduktor, itu muatan akan selalu ngumpul di ujung-ujung maaf, di permukaan terluar atau permukaan terluar dari konduktor buat maaf.
tunggu sini. Nih, misalkan aku ada tadi apa? Waduh, kenapa ke atas? Nah, misalkan aku ada ini ada bola konduktor. Oke, kalau dia punya muatan plus 2Q, yang ijo-ijonya tuh ini loh apa? Apa deh? Ijo-ijonya tuh muatannya ngumpul di situ maksud aku, kan? Maka muatan ini plus 2Q ini bakal ngumpul di ujung sini, di luar sini. Ini tuh hijau itu muatannya, muatan. Nah, muatannya ngumpul di sini, 2Q. Jadi, ya muatannya bakal ngumpul di situ. Jelas nggak? Tapi kalau yang untuk yang lain jelas kan? Jadi kalau misalkan, jadi muatan ngumpul. Jadi dalam sini tuh nggak ada muatan berlebih. Muatan berlebihnya nggak ada. Muatan berlebihnya nggak ada. Nggak ada. Nah, ya kan? Oke, oke, aman berarti ya. Ntar kalau misalkan abis ini masih mau nanya lagi, cek dulu aja. Eh, Lewat lain bisa, lewat WA bisa. Aman. Oke, oke. Kita langsung ke contoh soal kali ya. Di sini ada susun dari yang dari pertama kita sampai ke bola-bola penjal sampai kalau nggak salah aku nyinggung kapita kapi, kapasitansi ya, kapasitas sedikit. Nyinggung doang ya. Karena potensial itu teman-teman berkaitan banget sama si kapasitas itu kerjanya kapasitor kerja berdasarkan prinsip si muatan prinsip potensial listrik ini. Nah, coba kita lanjut soal ini ya. Nomor dua. Ini aku lupa dari UTS tahun berapa yang pastinya aku dapat dari apa akademik gitu. Sebuah bola isolator, nah ini penting isolator pejal ya memiliki rapat muatan konstan rho. Tinjau sebuah permukaan tertutup bentuk silinder dengan panjang L dan jari-jari R dengan ya kan berarti kita buat dulu lah. Jangan malas gambar kalau di fisika. Walaupun gambar asal lu nggak apa ini bola isolator jari-jarinya R terus memiliki rapat ya, nggak usah putus lagi rapat muatan konstan rho jadi itu Q per V atau ya rapat muatannya konstan jadi Q per V nya nggak apa atau dQ per dV aja. Ini muatan V itu volume. Nah, di sini tinjau sebuah permukaan tertutup berbentuk silinder. Dimintanya, tunggu aku gedein dulu. Nah, diminta permukaan tertutup berbentuk silinder. Ini kan cuma soal ya teman-teman ya. Jadi nggak usah dipikirin banget. Gak usah, "Loh, kenapa silinder boleh?" Jadi nggak cuma permukaan tertutup doang, bukan permukaan gas. Kalau permukaan gaul, kita tetap harus nyari yang bisa dipakai gitu. Kalau di sini itu nggak aplikatif untuk nyari nilai E tadi kan, karena nilai E-nya beda-beda. Di sini nilai E-nya sama di sini beda. Cuman di sini bukan inti soalnya. Jadi nggak usah dibingungin gitu. Yang juga permukaan tertutup bukan permukaan gas. Nah, dengan panjang L, silindernya panjangnya L, jari-jarinya nol lebih dari 2R, bahkan lebih tinggi gitu. Terus R0 lebih dari R. Jadi jadi intinya silindernya harus lebih besar daripada bolanya. Tuh, nah. Kalau udah tentukan muatan total dari bola tersebut. Muatan total dari muatan total dari bola tersebut. Ini mah gampang lah teman-teman ya. Kalau kan rho-nya ini tadi adalah rapat muatan kan. Q per V. Karena dia konstan, jadi bisa kita tulis kayak gini. Nggak perlu dQ per dV. Di sini kita kita tulis kayak gini, apa rapat muatan kita tulis kayak gini. Itu biasanya kalau dia itu nggak konstan. Nggak maaf, nggak konstan, nggak distribusi sempurna. Gitu. Nggak konstan atau terdistribusi sempurna. Nah, ini kan karena konstan dan distribusi sempurna, kita tulis kayak gini. Dengan Q per V. Ya udah terus saja. Q berarti sama dengan rho dikali V. Kan? Rho dikali volume. Volume bolanya itu apa? 4/3 PR pangkat 3. Kan? Selesai? Selesai. Dan ini yang A. Berarti muatan totalnya adalah
Rho 4 per 3 pi R pangkat 3. BTW, maaf, ini R-nya harus besar ya. Nah, temen kalau pengen nanya bisa langsung di chat aja ya, atau angkat tangan atau open mic gitu. Hmm. Kalau ada yang kurang jelas tinggal tanyain. Terus yang B, tentukan flux medan listrik pada permukaan tertutup tersebut. Oke, sekarang ditanya adalah total flux. Ini muatan total. Orang yang B, flux medan listrik. Flux, ya ada flux listrik aja lah ya. Flux listrik. Jika titik pusat Nah, flux listrik. Teman-teman ingat kan tadi hukum Gauss itu menyatakan apa? Hukum Gauss itu menyatakan bahwa flux listrik itu akan sama dengan total muatan yang tertutup yang di dalam permukaan tertutup dibagi epsilon naught. Di sini kan yang ditanya itu di dalam permukaan tertutup ya. Permukaan tertutup, pada permukaan tertutup. Flux yang terjadi di permukaan tertutup ini nih, semuanya kan, semuanya jadi permukaan tertutup ini. Totalnya apa? Totalnya sama aja kayak gini. Bodo amat sama bentuknya. Pasti begini fluxnya. QN close itu berapa? Total muatan tertutup. Yaitu rho 4 per 3 PR pangkat 3 per E naught. Berarti flux listrik pada permukaan tertutup tadi adalah eh, biar bagus, bentar, 4 per 3 pi rho R pangkat 3 per epsilon naught. Jadi misalkan ada muatan ya teman-teman, terus mau bagaimanapun bentuk muatan tertutupnya, apa permukaan tertutupnya mau kayak gini, mau aneh sendiri kayak gini bentuknya. Nah, maka flux di sini, maka flux eh, apa flux pada permukaan yang warna hijau ini sama flux pada permukaan yang merah gede ini sama yang kecil ini. Ya, 2 sama 3. Ini bakal sama teman-teman. Jadi flux di satu sama dengan flux di 2 sama dengan flux di 3. Jadi maupun bentuknya kayak gimana, selama di melingkup muatan ini, maka rumusnya bakal selalu kayak gini. Gitu. Maka itu tadi kan hukum Gauss ini sangat membantu saat kita ingin mencari nilai E. Kalau muatannya itu ada simetris gitu. Adanya simetris. Sampai sini mungkin udah aman ya. Terus yang C, jika flux total medan listrik yang melalui tutup dan alas silinder adalah V naught, tentukan flux medan listrik yang melalui selimut silinder. Ada itu mah tinggalin aja. Jadi kita ditanya itu adalah flux di permukaannya, jadi di selimutnya, di selimut tabung, selimut tabung. Ya kan? Jadi yang kita tanya tuh flux yang di sini doang nih, yang di selimutnya. Yang ininya nggak usah, yang ini juga nggak usah, kan? Gimana cara nyarinya? Ya udah cari aja flux total. Flux total itu kan sama dengan flux alas ditambah flux apa tutup ditambah flux selimut. Selimut, ya kan? Tadi kan kita tahu ya, kalau apa total flux yang melalui tutup dan alas silinder adalah V nol. Jadi V nol ini adalah V alas tambah V tutup. Ini V nol. Maka V selimutnya adalah V total dikurang V nol. V totalnya berapa? Ini total ya. V totalnya berapa ya? Udah V totalnya ini. Aku malas nulis ulang, maaf teman-teman. Nah, dikurang sama V nol. Gitu. Jadi V total ini penjumlahan dari semua V. Ya kayak tadi yang maksud dari integral tertutup itu apa sih? Ya ini, jumlah dari semua flux, jumlah dari ini di seluruh permukaannya gitu. Permukaan satu tambah permukaan dua tambah permukaan tiga gitu. Itu adalah makna dari itu. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini tentang hukum Gauss?
tentang soal ini. BTW, ini di soalnya dimintanya emang dalam bentuk ini ya, bukan dalam bentuk angka. Yang mau nanya? Bentar. Bentar. Bentar ya teman-teman ya. Izin keluar. Oke, aman. Ya, maaf, maaf. Nggak ada yang nanya ya. Kita lanjut berarti ke soal berikutnya. Tentang, sama kalau nggak salah. Nah, tentang potensial. Nah, tentang potensial listrik. Nah, ya ini seru, ini gampang. Oh iya, aku lupa ngomong juga. Potensial listrik itu dia skalar ya. Potensial listrik itu dia skalar kayak energi kekuatan. Jadi dia nggak perlu arah gitu. Jadi kalau kamu mau nambah-nambahin tuh nggak usah, aduh ini arahnya ke kanan terus ditambah yang ke arah ke vektor, nggak perlu. Apa potensial ini pasti ditambah aja V1 tambah V2 tambah V3, selesai, nggak perlu arah. Eh, Coba ya kita ke pertanyaan pertama, tiga. Muatan Q1 Q2 10 9 kulom, Q2 itu 8 tambah 10 minus 9 kulom, menetap di posisinya seperti diperlihatkan pada gambar. Gunakan acuan bahwa V sama dengan 0 saat volt di posisi sangat jauh atau tak hingga. Nah, teman-teman di sini biasanya di soal dikasih tahu acuan, gunakan acuan bahwa V sama dengan 0 volt di posisi sangat jauh tak hingga. Gunakan acuan. Nah, oke. Mungkin kalau dari soal udah jelas kan ya. Ini gambar aja. Ini 6, 0, 8. Ini Q2, ini 8. Yang 8 kali 10 pangkat 9 itu, ini min 2 kali 10 pangkat 9. Nah, yang A. Hitunglah potensial listrik A. Kita mau nyari V di A. V di A di sini ya. Kita gambarin ulang di sini. Ini Q2, di sini Q1, di sini titik A. Nah, cara nyarinya gimana? Cara nyari potensial di sini, teman-teman. Kayak tadi aku, dia itu skala. Jadi kita cuma tinggal nyari aja potensial di A sama dengan potensial akibat muatan 2 ditambah potensial akibat muatan sini. Potensial akibat sini nih, potensial akibat sini sama potensial potensial akibat ini. Gitu. Yaitu sama dengan K P2-nya Q2 per R. Jaraknya. Jarak dari 2 ke A. Ah, ini segini aja ya, jarak dari 2 ini. Ini R2, ini R1. Ditambah K Q1 per R1. Kayaknya kita keluarin,
Jadi Q2 per R2 tambah Q1 per R1. Nah, mantap nih. Ingat kita hitung aja. Q2-nya berapa? Kaknya hitung nanti aja lah ya. Q2-nya ini berapa? Tunggu, aku nggak ada kalkulator. Bentar ya. Maaf, berisik. Ya, nah. Bentar. Bentar. Oke, lanjut. Nah, tinggal kita masukin aja angkanya. Q2 itu berapa? Q2 itu tadi, ada di sini ya. Q2 itu plus 8 kali 10 pangkat min 9 per yang ini tuh min 2 kali 10 pangkat 9. Per ini mah jarak udah pasti paham lah ya. Kalau tinggal pakai Pitagoras doang gitu. Kalau 0 ke kalau dari pertama kalau dari muatan pertama ke A ini kan udah jelas ya 8 itu. Jaraknya ini 8. Ya. Kalau ini kita pakai Pitagoras R2 ini 8 terus ini 6 R2 bakal kita dapat 10 3 4 5 ya kan 6 8 10 gitu. Tinggal itu meter kan? Oh ya meter. Udah jelas, udah aman berarti. Tinggal kita taruh aja sini R2-nya 10 ditambah min 2 kali 9 per R1 ya. Kayaknya Pak, biasanya 9 kali oh, walaupun setahu aku 8 kok. 8,8 8,99. Nah, 9 kali 10 pangkat 9 dikali yang dalam ini nih. Kalau kita hasilkan ke jumlah, nah kita bakal dapat nilai. Baik. Enggak, aku hitung dulu ya. Kita bakal dapat 8 per 10 dikurang 8. Ini ya teman-teman bisa lanjutin sendiri. Ntar kita bakal dapat 4,95 volt. Satuannya aku lupa ya. Oh, ada belum ada satuan. Ya, ya berarti di titik A potensialnya adalah 4,90 volt. 4,95 volt. Aman nggak sampai sini teman-teman? Jadi teman-teman sadar di sini itu skala kita tinggal jumlahin aja di sini. Nah, nggak parahnya mau kemana, ke, haruskah nyari costnya dulu, sinnya dulu, ini skalar. Kalau udah, kita bisa lanjut ke soal berikutnya, mungkin. Kalau nggak ada pertanyaan. Nah, soal berikutnya, B. Bagian berikutnya maksudnya B. Berapakah usaha yang diperlukan untuk, nah ini, untuk membawa muatan titik Q3 dari posisi yang sangat jauh tak hingga ke titik A. Gimana cara nyarinya? Usaha yang dibutuhkan. Nah, teman-teman harus bedain ya. Usaha yang dibutuhkan atau usaha yang dilakukan oleh medan listrik. Kalau usaha yang dibutuhkan medan listrik itu usaha oleh medan itu sama dengan negatif delta U. Tapi kalau usaha yang dibutuhkan, tadi kan oleh kita ya dibutuhkan, itu sama dengan delta U positif. Usaha yang dibutuhkan berarti sama dengan W sama dengan delta U. Dari tadi kita udah tahu delta U itu sama dengan Q delta V. Aduh maaf, aku kadang-kadang pakai notasi luar ya. Ini delta energi potensial
perubahan energi potensial sama dengan Q delta V. Ya kan? Nah, oke, W. Berarti udah jelas ya. Usahanya adalah Q. Q-nya berapa? Q-nya udah dapat di sini kan. Untuk memindahkan Q3. Q3. Q, aku tulis lagi. Q3 itu adalah plus 3 kali 10 pangkat min 9. Nah, delta V, perubahan potensialnya. Kan tadi kita tahu ya, potensial di titik terhingga, ini titik A misalnya, titik A. Di titik terhingga, itu potensialnya 0. Ke sini potensialnya VA gitu. Berarti kan perubahan potensialnya adalah akhir dikurang awal kan, VA dikurang 0 ya, VA. Nah, dapatlah VA. VA-nya berapa tadi? 4,95. Maka kita dapatkan usaha yang dibutuhkan itu adalah sebesar ya, nih, adalah sebesar 3 kali 10 pangkat min 9. Ya, adalah sekitar 1,485 kali 10 pangkat min 8 Joule. Nah, oke, oke. Aman nggak sampai sini? Aman harusnya. Hmm. Yang C sekarang. Nah, ini. Tentukan energi potensial listrik sistem. Jadi kita mencari energi potensial sistem. Yang C, energi potensial sistem. Maka, EP sistem itu sama dengan apa tadi? K, Q, I, Q, J, per LIJ. Nah, ya. Jadi gampangnya, sebenarnya notasinya agak jelek ya, aneh. Cuman gampangnya gini aja gitu. Kita nyari energi potensial 1 sama 2 tambah energi potensial 2 sama 3 tambah energi potensial 1 sama 3. Dan atau bisa kita tulis kayak gini. Kita K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Hmm, Tambah K Q2 Q3 R23 kuadrat ditambah K Q3 Q4, maaf salah, Q1 per R 3 per. Pastikan di sini udah sama semua ya, 1 2 2 3 juga sama. Jadi kombinasinya udah sama, kombinasi. Kita keluarin, dapat Q1 Q2 per R12 kuadrat ditambah Q2 Q3 per R-nya. Maaf, nggak usah dikeluarin. 3 Q1 per R13. Tinggal dihitung. Maaf ya, terbang-terbangan. Ada. Ya, tinggal hitung aja teman-teman kalau udah dapat kayak gini. Kaknya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 Q2-nya. Banyak kepanjangan kalau aku nulis ya. Yang pasti ya 2 kali 10 pangkat 9. Ya, tadi tinggal apa namanya? Tinggal dimasukkan aja Q1 Q2 berapa dan sekiranya gitu. Ntar teman-teman bakal dapat hasil min 9,15 kali 10 pangkat min 9 Joule. Nah, energi potensial. Jadi energi potensial sistemnya, sistem sama dengan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Bahas nggak? Jadi kalau misalkan, ini suaraku gede kan ya? Nggak atau kurang besar? Sudah jelas. Aman kan? Oke. Energi potensial sistem. Kalau misalkan ada 4 benda gimana? Ya udah sama aja berarti. K, Q1 Q2 hmm, per jaraknya. Terus Q2 Q3 Q3 Q4
Ntar Q1, Q3, Q1, Q4, tambah Q, ya nggak sih? Gitulah, apa maksudnya? Kombinasinya ada gitu, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 4 gitu. Jadi sampai semua itu kalau kita nyari energi potensial, berarti udah aman ya sampai jam nih. Ini kita udah masuk ke potensial. Mungkin masuk ke, nah ini dia soal konduktor sama isolator. Kita soal kayak gini nih. Ini soalnya menjebak, gak menjebak. Oke. Lanjut. Oke. Sebuah bola pejal berjari-jari R1 bermuatan Q tersusun secara konsentris dengan sebuah bola konduktor berongga berjari-jari dalam R2 dan berjari-jari luar R3 yang bermuatan min 2Q seperti pada gambar. Nah, coba kita gambar. Nah, ini konduktor luar. Nah, ini konduktor dalam. Dua-duanya ini konduktor. Nah, dari sini ke sini itu R1, dari sini ke sini R2, dari sini ke sini R3. Jelas lah ya gambarnya. Coba di sini kita analisis dulu nih muatan-muatan apa aja yang ada kan. Yang di konduktor dalam, konduktor yang di tengah ini. Kayak konsentris itu artinya sepusat, oh, udah jelas ya. Nah, yang mungkin agak kurang jelas ini ya. Nah, ya, belum pada ini gitu ya. Nah, R1, ini R1, R2, R3. Nah, untuk yang konduktor yang di tengah, itu kan muatannya tadi Q ya. Hmm. Yang di luar sini muatannya plus Q di sini min 2Q. Nah, kita tentuin dulu muatannya nih. Berarti kan bakal ada induksi muatan kan? Si ini bakal menarik apa sih muatan ini eh, akan menarik konduktor yang berongga ini, ya. Karena dia plus Q, maka yang ngumpul di sini adalah besar itu min Q, ya kan? Jadi min Q, berarti di depan di luar sini jadi berapa? Adalah min Q, permukaan luarnya adalah min Q juga, ya kan? Karena muatan totalnya yang dijumlahin itu harus sama kayak awal. Nggak mungkin karena kan dia nggak dapat apa-apa kan, nggak dapat elektron tambahan, gitu, nggak dapat muatan tambahan. Dia cuma berpisah doang. Tuh. Oke, benar. Ya kan? Karena di sini awalnya muatannya 2Q, terus ketarik min Q1, di luar jadi ya. Oke, kalau udah kita kerjain. Coba. Dengan menggunakan hukum Gauss, tentukan medan listrik di R. Wah, ini agak panjang nih. Yang pertama dulu, kita mau nyari medan listrik di R1. Berarti dalam berarti dalam konduktor dalam ini ya R1. Ini kan konduktor teman-teman ya, ya kan? Berarti kan muatannya itu ada di luar, ya kan? Kita mau pakai hukum Gauss, kita ambil untuk R kurang dalam sini lah ya. Kelihatan kan ya sini. Ini permukaan Gaussnya, bulat, bola, tapi di dalam konduktor. Karena muatan berlebihnya ada di luar, berarti kan dia nggak ada muatan di dalam dong.
nggak ada muatan. Ya. Dia nggak punya muatan, berarti berarti setelah hukum EDA-nya adalah nol. Berarti E-nya nol. Berarti di sini E-nya nol. Nah, sekarang kita kasus kedua. Ketika R1, nah R-nya itu lebih dari R1, tapi kurang dari R2. Berarti di sini, di apa, itu jangan tuh ini. Nah, gitu. Berarti di sini ya, di antara ini sama ini gitu. Kita nyari di sini. Ya sama, kita tadi buat permukaan Gauss-nya dulu ya. Buat permukaan Gauss di sini. Buat permukaan Gauss. Terus kita cari EDA-nya. Ini kan karena kayak biasa aja ya, karena bola dia dan arah permukaannya keluar, medan listriknya juga keluar, ya kan plus soalnya dia. Maka dia jadi A aja. Sama dengan muatan yang dalamnya berapa nih? UN plus per N. Muatan yang dalamnya adalah plus Q gitu. Plus Q per N. Maka kita dapat ntar E-nya adalah plus Q per N not dikali A. Atau N not. A-nya apa nih? Ini kan permukaan gasnya bola ya. Berarti ya kayak tadi ya. Permukaan bola itu adalah 4 pi R kuadrat. 4 pi R kuadrat. Di sini nggak disuruh gambar grafik kan ya? Wah, disuruh gambar. Oke. Oke, ini udah. Tinggal kita kasus ketiga. Kasus ketiga adalah ketika jadi apa jaraknya itu antara F2 sama F3. Berarti kan di sini ya teman-teman ya. Di dalam apa ini? Di dalam konduktornya gitu. Bukan di rongganya, di dalam konduktornya sini kan. Nah, kalau dalam konduktor kan tadi muatannya nol kan. Apa? Muatannya nol. Kita gampang dulu. Buat permukaan Gauss dulu di sini. Semua kelihatan. Permukaan Gauss ini. Ini kita buat permukaan Gauss ini. Au, 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 au. Nah, kita buat permukaan Gauss dulu yang ini. Nah, kita lihat. Mungkin agak kurang kelihatan jadinya kalau aku pakai warna biru ya sekarang. Nah, permukaannya yang ini sekarang ini. Nah, sesuai kayak tadi aja. Kita nyari permukaan Gauss-nya DA sama dengan Q enclosed yang tertutup per N0. Di sini muatan yang ditutupnya berapa? Siapa? Bagangan merah ternyata. Ya kan yang dalam permukaan Gauss ini ada plus Q sama min Q kan? Karena tadi kan di permukaan ini ada min Q gitu. Nah, terjadi di sini, aduh, berarti di sini Q M kan jumlahnya. Nah, kan jelas nggak yang di sini? Masih jelas ya, sampai dengan nol yang di sini. Coba yang keempat, yang keempat. Eh, Zan bisa ulangin ya Zan penjelasan. Yang mana? Yang tiga ini kan? Iya ya. Oke, oke, oke. Aku buat gambar dari maaf, aku maaf gambar. Waduh, kenapa jadi? Nah, nih, misalkan kan gini tadi ya. Ini plus Q. Yang dalam sini kan min Q tadi ya, muatan yang dalam sini. Q. Kita mau nyari apa namanya? Kita mau nyari medan listrik di sini nih. Nah,
di dalam konduktornya. Itu kan sesuai tadi kan rumusnya adalah apa muatan yang tertutupnya kan? Muatan yang ditutupin permukaan gausnya. Di sini total muatan yang ditutupin permukaan gaus berapa jumlahnya? Plus Q sama min Q kan? Hasilnya sama dengan nol kan? Plus Q tambah min Q habis gitu. Berarti sama kayak yang pertama nih. Dia nol. Di sini sama dengan nol. Berarti E-nya pasti nol. Ya kan? Ini sama dengan nol. Maka nggak ada medan listrik. Medan listriknya nol di situ dalam konduktor. Jadi di dalam konduktor itu pasti nol medan listriknya. So, yang keempat, kasus keempat. Udah jelas belum? Paham, Zan. Oke, terima kasih, Zan. Oke, aman. Kasih juga. Nah, ini R sekarang lebih dari R3. Tunggu, ini aku nggak salah baca kan ya? Nah, kan eh, yang bermuatan min. Ini min kan ya? Aku nggak salah baca ya. Min 2 Q. Ya, min 2 Q. Ya, R lebih dari R3. Sama juga kayak tadi kan. Kita buat permukaan Gauss di luar. Nah, kita buat permukaan Gauss di luar. Terus pakai apa, hukum Gauss tadi. EDA sama dengan Q tertutup per E not. Ini kita tutup lagi aja. Ya. Udah, total muatan yang di dalam ini ada berapa gitu kan. Tinggal kita jumlahin aja berarti sebenarnya. Q tambah min 2Q, ya kan adalah. Di situ ada plus Q min Q, di sini ada min Q. Ya. Berarti total muatannya berapa nih? Ini kan totalnya nol tadi yang di sini ya. Yang di sini min Q. Berarti total muatannya di sini adalah min Q. Masukin lah ke sini. Adalah min Q per E not. Kurasa sama kayak tadi ya. Ntar kita bakal dapat, ini integral tertutupnya akan dapat E A. Kita dapat A itu tadi sama dengan 4 PR pangkat 2 tadi, ya kita bakal dapat juga min Q per 4 PR pangkat 2 enot gitu. Maaf ya kalau ngacak ini dua nih, sama aja intinya. Nah, berarti aku kotakin dulu deh. Ini, itu yang ini. Dan selesai. Terus yang B, gambarkan sketsa kurva E terhadap R. Nah, ini mah berarti tinggal gambar aja ya. Nah, cara gambarnya gimana ya? Udah sama aja. Ada gambarnya. Ini berarti, ini aku gambar. Ini gambar sih. Ini ya. Ya, ini R1, R2, ini R3. Ini R, ini E-nya. Nah, tadi kan yang di sini nol ya. Oke, warna merah di biar dekat. Nah, ini kan merah di sini ya, nol ya. Yang di R2 sama R3 nol tadi. Sini nol. Nah, yang di sini kita buatnya gimana? Kita harus tahu matematika dasar lah ya. Ini kan bentuknya, ini kan bawah nih R ya, terhadap R nih. Berarti ini sama aja kayak grafiknya satu per R, mirip lah, satu per R kuadrat. Ya, satu per R kuadrat. Berarti kan itu kan kalau digambarkan ya, satu per R kuadrat itu kurang lebih bentuknya kayak gini. Kurang lebih loh ya. Nah, satu per R kuadrat. Kita tulis di sini persamaannya biar makin jelas. Ini sama dengan Q per E not 4 pi R kuadrat. Nah, yang di sini gimana? Gini lagi, salah. Karena kan minus ya, negatif nih, ya, ada negatifnya. Maka kita dari bawah, kurang bawah berarti. Kalau kita taruh dari bawah sini. Gitu. Di sini E sama dengan min Q per 4 pi E R kuadrat E not.
Yang di sini, berapa di sini? Masukkan aja berarti Q per N not 4 pi R1 kuadrat. Gitu kan, karena kan di sini kan R1 kuadrat. Yang di sini sama, bla 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 bla, tapi pakai per R2 kuadrat. Yang di sini sama, berarti bla 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 per R pangkat 3 kuadrat. Gitu. Nah, aman nggak? Ini bukan lurus loh ya teman-teman ya. Bukan lurus, dia bentuknya gitu, melengkung mendekati garis, mendekati ini sumbu, cuman nggak pernah nembus. Ini yang B, grafik. Nah, jelas nggak teman-teman? Oke, ada yang nanya, ini turun apanya ya? Maksud turun turun yang mana nih? Apanya yang turun ini kan dia bakal turun ke sini ya, arah grafiknya akan turun ke bawah sini gitu. Yang ini juga bakal naik teman, nggak bakal, ya ya gitulah matematika, ya yang ini loh. Ini kan R1 ya. Ini kan yang masukkan aja ke rumus ini gitu kan, jadi Q N4 PR, nanya nanya apa deh? Maaf, maaf, aku kurang nangkep. Ya, ini yang di sini kan masukin aja berarti ke rumus yang ini dari R3. Kalau kita mau nyari di sini, ntar dapat sekian sekian. Ini nggak aku tulis panjang ya, panjang aku malas tulis, per R pangkat 3 gitu. Ini sama sekian sekian per R 2 kuadrat. Jelas nggak? Jelas nggak? Kalau kurang jelas PC gue. Nah, jika potensial di R sama dengan R3 adalah nol. Nah nih teman-teman yang aku bilang, aku izin lanjut ya, yang C. Nah, di R sama R3, R ketika R sama R3 itu adalah nol. Itu kan potensial V untuk R kurang dari R1. Nah, kayak yang tadi aku bilang teman-teman, ini kadang-kadang potensial sama dengan nol itu tuh bisa di mana aja, tergantung soal. Seringnya, seringnya sih tak hingga gitu. Cuman di soal ini dia maunya nol itu di R sama R3. Nah, cara dapetnya gimana nih? Dapat cara dapat cara dapat potensial R kurang dari R1. Kita mau nyari potensial di dalam sini ya, potensial di dalam konduktor yang tengah, yang kayak potensial I R kurang dari R1. Nah, cara nyarinya gimana teman-teman? Cara nyarinya itu adalah pakai rumus tadi ya. Ya, pasti pakai rumus tadi yang tadi itu, yang V F dikurang VI sama dengan negatif dari I ke F E titik dx. Nah, tadi kan patokan kita itu V di R3 kalau nggak salah ya, sama dengan 0 gitu kan. Jadi kita sama dengan 0, berarti V di R. Nah, ini harus agak panjang nih. Kenapa? Karena lihat bentuknya teman-teman di sini. Dia itu nggak kontinu ya, karena dia putus-putus gini. Jadi harus kita pisahin. Harus kita pisahin. Yang pertama dari R3 ke R2. Kan? Terus E, DX. Mungkin DR ya, bagusan ya. DR. Terus ditambah R2 ke R1. E, DR. Terus baru ditambah dari R1 ke R. Ya kan? Karena kan tadi R itu kurang dari R1. Nah, kenapa kita pakai ini? Kenapa kita pisahin kayak gini? Karena dari bentuk apa, medan medan listriknya itu nggak kontinu. Dia pisah-pisah, kadang nol, kadang negatif, kadang positif gitu. Jadi kita pisah-pisahin. Kan? Kalau udah tinggal kita masukin aja VR sama dengan
Negatif. Nah, dari R3 ke R2, apa? Berarti E-nya kan nol. Berarti konstanta ya? Hmm, oh enggak. Berarti R3 kurang R2. Berarti ini nol gitu kan? Berarti ini tulisnya nol. Karena E-nya nol. Kalau yang di sini, E-nya kan juga nol. Ya enggak? Yang di R kurang dari R1. Ya kan? E-nya nol. Berarti sini juga nol. Gitu. Terus yang ini. Yang tengah itu yang baru ada isinya. Ya kan? Integral dari R2, R1, R2, R1. Terus masukin ke rumus yang tadi. Q per 4 pi R kuadrat E0, E0, epsilon naught, dr. Nah, kalau dimasukin, ntar kita bakal dapat hasilnya adalah R3, itu R1, R2, R1. Mm-mm. Kita bakal dapat hasilnya kurang lebih gini, Q per 4 pi R E0, epsilon naught. Gitu. Kalau udah, tinggal kita masukin ke, kita tahu R1, R2-nya nggak? Nggak ya? Ya udah. Berarti kita bakal dapat potensial di R itu konstan ternyata teman-teman, ya kan? Yang hasilnya itu adalah V adalah Q per 4 pi R epsilon naught dalam kurung R-nya kita keluarin aja ya. Ternyata hasilnya adalah 1 per R1 kurang 1 per R2. Nah, paham nggak sampai sini teman-teman? Ada yang mau nanya lagi? Oke, kurasa yang di sini udah ya. Jadi kita dapat ntar VR-nya ini lihat, dia tuh konstan. Hmm. Aduh, konstan dia nggak berubah lagi dalam itu. Jadi kalau teman-teman ntar lihat potensial yang kurang lebih itu kayak 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 gini lah, kurang lebih ya, nggak mesti kayak gini. Kira-kira aja mungkin ntar kayak gini. Ini kalau tanya fake, kurang lebih kayak gini. Hmm, kurang lebih gini, ya lah, kurang lebih gini ntar. Kalau kalian lihat potensialnya, karena kalau E0 hanya sampai dengan nol, potensial itu pasti konstan. Lah, mungkin ya soal ini udah ya. Kalau nggak ada yang nanya lagi, kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, dikejar waktu guys, teman-teman. Eh, tunggu, mungkin kita cari soal yang agak. Untuk yang ini, caranya sama kayak tadi ya. Kurasa sama kayak tadi. Nah, pas soal lagi sih. Ya udah, coba kita soal yang ini. Ya, kita yang ini dulu. Ah, masih ada banyak ternyata. Hmm, dulu kan vektor. Yang ini dulu deh. Se- sebuah bola isolator pejal berjari-jari A dan bermuatan total plus Q mempunyai rapat muatan persatuan volume rho. Salah ada yang nanya.
Boleh coba. Ini ada yang mau request soal nih. Coba coba. Boleh kirim di grup Q&A mungkin kalau bisa. Oke, sambil tunggu aja. Oke, ditunggu ya. Jadi teman-teman di sini ada yang mau request soal nih. Kalau semoga lu bisa aku kerjain ya. Kita kerjain bareng. Tapi kalau seluruhan sini semoga teman-teman udah paham lah ya. Karena nggak bakal jauh dari ini kan soalnya. Kalau nggak potensial listrik, energi potensial, eh ya kalau nggak tentang flux, itu pasti tentang hukum Gauss. Pasti mungkin grafik bakal keluar sama potensial. Terus paling yang ditanya kalau tentang potensial listrik ya, mungkin yang ditanya pasti bakal potensial berapa, terus energi potensialnya berapa, terus usaha yang dibutuhkan untuk merubah itu berapa. Wah, coba boleh. Sebentar ya, yang coba aku masukin sini. Nih, hehehe. Ini soal yang tadi. Kalau teman-teman mau lihat, ini soal yang tadi malam. Ada yang nanya. Tunggu, aku mau. Hmm. Nah, coba masuk ke. Nah, ini. Kenapa jauh banget? Nah, jadi teman-teman di sini ada yang ngirim soal. Asik ngirim soal. Nah, nih, sebuah bola bermuatan jari-jari 6 mm. Nah, mungkin bisa kalau teman-teman, pokoknya kalau di fisika jangan takut gambar ya. Jangan takut, takut dikira cupu, jangan. Kalau fisika gak bisa dibayangin, gambar aja. Gambar, ada sebuah bola berjari-jari 6 mm. Rapat muatan tak seragam. Nah, nih, rapat muatannya nggak seragam. Kan bola ya, berarti ini roknya nggak seragam. Nah, dikasih tabelnya, tabel rapat muatannya. Mungkin ini soal terakhir ya teman-teman ya. Kalau nggak ada request soal lagi, tentukan muatan listrik bola. Nah, pertama kita mau tahu muatan listrik bola. Kita mau nyari Q totalnya berarti ya. Nah, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah, nah, ingat nggak tadi? Rho ini kan bisa kita tulis tadi Q per V sama dQ per V kan, dV ya kan? Q ini muatan, V ini volume. Nah, Q per V ini kalau konstan dia, terdistribusi sempurna. Gitu. Nah, tapi kalau ini kita pakai biasanya kalau nggak konstan pada kasus ini. Contohnya, ya kan? Karena ini nggak konstan kita bisa pakai kasus ini. Dari sini kita bisa rubah bentuknya jadi dV ini kita pindahin ke atas. Rho dV sama dengan dQ. Nah, udah kelihatan belum di sini? Jadi muatan sama dengan rho ini dV. Berarti kalau kita mencari muatan total sama dengan integral dV ini tuh sama rho-nya itu adalah rho-nya itu grafik rho-nya ya. Rho terhadap R kali volume bola. Volume bola itu apa? Volume bola itu 4 per, nah ini baru benar 4/3 PR pangkat 3 kali 4/3 pi. Nah ini kan DV ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Jangan lupa guys sama ini apa kalkulus.
integral, gitu kan? Kalau misalnya V-nya sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3, kan? Kalau ketemu jadi dv, itu kan berarti sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 2. Kita turunin berarti kan. Ini kita turunin dua-duanya gitu. Turun satu, turun dulu kan. Nah, 3. Tiganya coret, berarti kita dapat dv sama dengan 4 pi R kuadrat dr. Hmm. 4 pi R kuadrat dr. Nah, tinggal kita cari aja dari R-nya 0 sampai ke 6. Karena ini kan fungsinya kita nggak tahu bentuknya, tapi kita dikasih grafik. Berarti tanggal sebelum itu kita keluarin dulu 4 pi-nya, 4 pi rho R kali R kuadrat dr gini ya. 0 ke 6. Cuman masalahnya gini teman-teman. Rho R-nya kita nggak tahu bentuk fungsinya gimana. Bla 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 bla, kita nggak tahu. Tapi ada R kuadrat gitu kan. Nah, agak susah nih. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, itu akan ada konstan-konstan. Di sini R-nya sama semua. Gimana kalau kita pisahin? Jadi dari 0 sampai 2 itu rho dikali R kuadrat dr ditambah dari 2 sampai ke 4 rho dr ditambah dari 4 sampai 6 rho, ini rho 1, rho 2, rho 3 dr. R kuadratnya jangan lupa. R kuadrat, R kuadrat. Nah, kalau udah, ya udah, tinggal kita hitung aja Q totalnya sama dengan 4 pi. Ini rho-nya kan kalau teman-teman lihat dari 0 sampai 2, kenapa kita pisah-pisah gini? Biar konstan rho-nya dari 0 sampai 2 nih. Dari 0 sampai 2, lihat rho-nya konstan, dinilai 11 rho-nya. Yang di sini juga rho-nya bernilai 6. Di sini rho-nya bernilai -3. Nah kan, konstan. Tinggal kita masukin aja ke sini berarti kan. Dapat tadi 11, 6 sama 3. Nah, 11 dikali 0 sampai 2 R kuadrat itu berapa berarti? Sepertiga berarti ya. Integral dari R kuadrat ini. Ini kan rho-nya bisa kita keluarin ya jadi. Sepertiga R pangkat 3. Apa-apa nggak jadi nggak apa. Rho 1, rho sampai 2 R kuadrat dr tambah rho 2, 4 R kuadrat dr. Sampai sini udah paham belum? Rho 3 R kuadrat dr. Nah, tinggal kita hitung aja 4 pi. Ini kan integral dari R kuadrat itu kan berarti integral dari R kuadrat dr itu kan berarti sepertiga R pangkat 3 ya kan ya. Berarti bisa kita tulis rho 1 sepertiga 2 kuadrat pangkat 3 kurang 0 pangkat 3 ditambah rho 2 dikali sepertiga 4 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 ditambah rho 3 kali 6 pangkat 3 sepertiga 6 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 3. Nanti tinggal hitung teman-teman. Tinggal dihitung sepertiga bisa keluarnya di 4 per 3 pi rho 1 dikali 2 pangkat 3 8 tambah rho 2. Ini sepertiganya aku keluarin semua ya. Dikali berapa ini? 4 pangkat 3. Pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 itu 56 ditambah 6 pangkat 3 kurang 4 pangkat 3.
152. Ini kalau aku ada salah itu maaf ya. Yang pasti caranya begini, teman-teman. Nah, ntar kita hitung aja sampai dapat hasilnya. Ntar kita dapat hasilnya kalau dari, aduh maaf, kalau dari jawaban di sini itu min 16 pi per 3 kali 10 pangkat min 15 pulang. Aman nggak sampai sini? Jadi kita, aduh, harus paham integral dulu. Ya kan, tadi kita pakai persamaan yang tadi, Rho sama dengan Q per V. Sama aja ya, ini kalau untuk misalnya lambda, rapat muatan panjang gitu. Dia Q per L kalau dia konstan. Tapi kalau nggak konstan gimana? Jadi Q per PL, tekan panjang. Sama juga kayak sigma, Q per area, per luas. Sama dengan dq per dA. Ini kalau nggak konstan. So, aman nggak sampai sini? Mungkin kita lanjut ke soal berikutnya ya. Tentukan besar medan listrik pada jarak 5 milimeter. Nah, kita mau tahu medan listriknya pada medan listrik di R sama dengan 5 milimeter. Ya kan? Yang pertama ya kayak tadi kita gambarin dulu aja biar kayak. Hmm. Kita mau nyari E di R sama dengan 5 milimeter. Berarti kita buat kayak tadi, kita buat permukaan Gauss dulu, ya kan? Permukaan Gauss. Berarti anggaplah ini berhimpit di tengah ya. Kita buat permukaan Gauss, tapi di R sama dengan 5 milimeter. Nah, setelah 5 milimeter lebih dikit lah, ya kan? 5 milimeter lebih dikit lah. Nah, di sini 5 milimeter lebih dikit lah, lebih dikit. Kenapa lebih dikit? Karena kan mau kita tutupin semuanya kan. Kita mau menutupi si muatannya gitu. Nah, sesuai hukum Gauss, kita dapetin ntar bahwa E dA sama dengan Q enclosed per per apa? Per per enot. Nah, seperti tadi aja lah, kan bulat jadinya, bola 4 pi r kuadrat. Q enclosed-nya berapa? Nah, berarti kita cari Q dari 0 sampai tadi 5 milimeter. Sama aja kayak teman-teman kayak tadi yang ini. Cuman kalau yang tadi ini kan kita nyari keseluruhan ya kan, dari 0 sampai 6. Aku nggak bakal nulis ulang. Ke sini ya berarti ya. Sini kurang lebih. Ini. Eh. Ya, untuk nyari Q-nya itu ya gini teman-teman. Posisi begini. No. Nah, untuk nyari Q-nya itu kayak tadi juga. Cuman karena kita kan mencari medan listrik di 5 ya. Berarti di sini kita taruh di 5 dasar. Nah, itu. Jadi ya mungkin aku nggak bakal ngitungin ya karena bakal lama banget. Tapi intinya caranya bakal sama kayak gitu. Jadi iya, ntar caranya bakal sama. Cuman bedanya di sini aja teman-teman. Di angkanya ini aja beda. Nah, jadi 5 gitu. Kalau udah, ya pakai rumus yang tadi nih. Kalau kita dapat Q-nya misalnya tadi. Berarti dapat E sama dengan Q dari 0 sampai 5 per 4 pi R kuadrat E naught. Nah, gitu. Yang terakhir, C.
Tentukan flux listrik yang melalui sebuah permukaan bola yang sepusat dengan bola bermuatan dan berjajar 5 milimeter. Tentukan flux listrik yang melalui sebuah permukaan bola yang sepusat. Nah, yang ini soalnya gampang sebenarnya. Cuman Pak, jangan sampai kejebak ya. Jangan sampai kejebak aja kalau kata aku. Yang ditanya itu flux listrik. Jadi ini kan tadi bolanya, ya, bola konduktor, bola bermuatannya tadi. Nah, kita punya bola lagi nih. Ada sebuah bola. Nah, permukaan tertutup di luar sini, gitu. Kalau yang tadi di sini itu jari-jarinya 6 milimeter, yang ini tuh 8 milimeter. Gitu kan? Kita mau tahu flux di sini itu berapa? Gitu kan? Kita mau tahu total flux di sini itu berapa di bola ini. Sama kayak tadi teman-teman, kayak yang soal pertama tadi kita bahas, nggak ada di slide ini. Mau bentuknya bagaimanapun, ya mau kayak gitu, mau misalnya kayak gini lah, jangan sampai ke situ. Mau bentuknya kayak gini, gitu ya. Mau bentuknya kayak gimana lagi? Mau bentuknya kayak gini misalnya, gitu. Maka flux totalnya itu cuman dipengaruhi sama total itu cuman dipengaruhi sama Q yang di dalam permukaan dibagi E naught, epsilon naught, gitu. Oke, jadi nggak pedulilah sama si 8 milimeter ini. Nggak ada hubungannya. Hmm. Jadi teman-teman apa nggak usah nyari integral dA gitu, nggak perlu. Ini dA permukaan yang ini, terus E-nya berapa? Nggak perlu. Jadi langsung aja, QN cos-nya berapa nih? QN cos berarti tadi yang Q besar tadi yang dari 0 sampai 6 itu ya, per E naught. Nggak, aku copy bentar di sini. Nah ini ya. Ini kalau nggak salah itu nggak? Dan C, dan V. Nah, ini kita pindahin. Nah, kalau begitu kita bagi sama E naught. Itulah flux totalnya. Jadi flux total itu nggak dipengaruhi sama bentuknya. Dia, dia dipengaruhi sama bentuknya sebenarnya. Iya, dipengaruhi sama bentuknya. Jadi flux itu bisa dicari dengan cara ini atau dengan cara ini. Semuanya sama aja. Tergantung yang diketahui gitu. Kalau kita tahunya E sama A ya kita cari ini. Kalau kita tahu Q-nya ya kita cari ini. Mungkin udah mau jam 5 kali ya teman-teman. Ada yang apakah udah jelas belum ya? Ada yang mau diskusiin atau ada yang salah? Gimana teman-teman? Terpelak kirimin. Yang pasti ini paham kan yang ini ya? Tadi saya pengen nanya tuh. Nah, nih, badut rumahan. Aman nggak sampai sini? Jadi di sini itu asal mulanya itu dari rumus yang ini. Ntar abisnya aku kirim ini ya Pak. File. Gimana? Dari yang lain ada tambahan nggak? Kayaknya soalnya udah mau jam 5 nih. Mau diselesaikan aja seperti itu. Gimana dari teman-teman? Ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, atau ada yang mau dikoreksi mungkin? Lu masih banyak soal di sini. Tapi mungkin teman-teman setelah ini bisa ini ya. Ini kan setahuku sebenarnya itu apa namanya? Solusinya tuh udah ada ya di Drive Academic. Mungkin bisa dipelajarin dari sana atau ada yang kurang jelas, mungkin bisa PC aku ntar lewat line atau lewat WA kalau ada yang kurang jelas gitu. Dari materi ini ya, jangan dari materi yang lain. Aku belum terlalu jago sama yang belum terlalu paham sama yang apa arus arus listrik itu. Gimana dari teman-teman?
Ada tanggapan tambahan? Ada yang ditanyakan mungkin? Hmm, ini pusat dulu. Hmm. Gimana gimana? Aman nggak? Aman nggak? Oke, ntar kalau ya tadi kayak aku bilang kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa PC aku lewat line atau lewat WA. Dan solusi dari banyak soal-soal UTS tahun lalu tuh udah ada di Drive Academic juga.